Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ini. Jika sudut lancip alfa dan beta memenuhi persamaan, cos alfa tambah cos beta dikuadratkan tambah sin alfa kurang sin beta kuadrat sama dengan 1. Maka tan alfa tambah beta sama dengan berapa? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari tan alfa tambah beta. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus fokus ke sini dulu. Nah, di mana kita bisa lihat cos alfa tambah cos beta kuadrat tambah sin alfa kurang sin beta kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu di sini kita coba kuadratkan masing-masing. Jadi, cos alfa tambah cos beta dikuadratkan sama dengan cos kuadrat alfa tambah 2 cos alfa kali cos beta tambah cos beta kuadrat, atau cos kuadrat beta sama saja. Nah, ini ya gunakan prinsip kayak A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, ini kalian gunakan konsepnya gitu ya. Terus yang ini berarti kalian anggap seperti ini. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Jadi perbedaannya itu ya hanya di perkalian masing-masing ini gitu ya. Nah, di mana kalau dia plus ya berarti di sini plus. Kalau di sini min berarti di sini min. Nah, gitu ya. Makanya sin alfa kurang sin beta kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa kurang 2 sin alfa sin beta tambah sin kuadrat alfa. Nah, sama dengan 1. Lalu, dari sini kita gabung cos kuadrat alfa dengan sin kuadrat alfa. Ini berarti dijumlah gitu ya teman-teman. Terus, yang ini cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta. Dia digabung. Terus, untuk yang ini, dia itu digabung juga, tapi karena di sini ada 2, maka 2-nya dikeluarin. Jadinya 2 kali cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta sama dengan 1. Lalu kita bisa lihat kalau sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah 1. Ingat, identitas trigonometri gitu ya. Nah, gitu juga sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta adalah 1. Jadi ya perbedaannya itu hanya di sini beta, di sini alfa. Tapi ini sama-sama alfa untuk di sini dan di sini sama-sama beta. Terus untuk yang ini, dia tetap gitu ya, sama dengan 1. Nah, ini kan sama dengan 2 kan ya. Terus ini 2 ditambah sekian sama dengan 1. Terus di sini coba kita bagi kedua ruas dengan bukan dibagi dulu ya. Jadi gini. Ini kan tadi 2 kan. Nah, 2-nya ini dipindahkan ke ruas kanan. Jadinya ini 0, yang ini jadinya min 2. Terus 1 kurang 2 itu adalah min 1. Nah, berarti kan ini dianggap 0 ya. 2 kali sekian sama dengan min 1. Berarti ini min 1-nya tinggal dibagi dengan 2. Maka cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta sama dengan min setengah. Oke? Lalu dari sini kita bisa lihat. Ini kan rumus dari penjumlahan dua sudut dari kosinus gitu ya. Ingat, kalau dia kosinus, bedanya itu hanya di sini. Kalau dia min, berarti di cosnya itu plus gitu. Terus yang selalu di luar itu adalah cos gitu. Nah, beda hal kalau untuk sin. Dia itu kayak cos, sin, cos, sin. Kalau ini kan cos, cos, sin, sin. Untuk cos gitu kan, untuk yang cos ini. Tapi kalau dia sin, misalkan sin alfa tambah beta, berarti ya sin cos atau cosin sin cos gitu. Jadi kayak perpasangan gitu. Nah, itu aja bedanya. Nah, karena ini minus dan ini cos, cos gitu kan. Nah, berarti di sini kita akan mengetahui, oh ini adalah penjumlahan dua sudut dari kosinus. Berarti cos alfa tambah beta sama dengan min setengah. Lalu, dari sini kita kembali, ini bukan kembali sih, tapi istilahnya kita ke bagian ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan sin alfa tambah beta. Karena kan kita mau cari tan alfa tambah beta kan ya. Berarti kita membutuhkan cos alfa tambah beta dan sin alfa tambah beta. Karena tan alfa tambah beta nanti sama dengan sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Nah, gitu ya.
Nah, jadi kita akan mencari sin alfanya dari, sin alfa tambah betanya dari sin kuadrat alfa tambah beta tambah cos kuadrat alfa tambah beta sama dengan 1. Nah, ini mirip kayak yang ini tadi, yang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat, rumus identitas trigonometrik. Nah, dari sini, berarti kan logikanya ini kita cemplungin ke sini. Jadinya kan ini min setengah kuadrat kan, sama dengan berapa? 1/4. Jadi kalau misalkan kita ikutin, jadinya sin kuadrat alfa tambah beta ditambah 1/4 sama dengan 1, sin kuadrat alfa tambah beta sama dengan 1 kurang 1/4, berarti sin kuadrat alfa tambah beta sama dengan 3/4. Nah, ini gampang nggak ya kalau dikurangin? Nah, jadinya seperti ini. Lalu, di sini kita akan mencari sin alfa tambah betanya. Berarti kita gunakan plus minus ya, guys. Supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan terhadap sudut lancip antara alfa dan beta. Berarti ya kita anggap dulu plus minus setengah akar 3. Jadi ini diakarin gitu ya. Plus minus akar dari 3/4. Nah, kalau disederhanakan, dia itu kan menjadi plus minus 1/2 akar 3 kan ya. Nah, gitu. Nah, karena alfa dan beta merupakan sudut lancip, nah berarti lancip itu kan kurang dari 90 derajat kan ya. Nah, berarti kalau kita menjumlahkan sudutnya, alfa dan beta pasti bakal kurang dari 180 derajat. Karena kan alfanya kurang dari 90 derajat, terus betanya kurang dari 90 derajat. Kan dia itu lancip ya. Maka kalau dijumlahkan, ya alfa tambah beta kurang dari 180 derajat. Nah, gitu. Nah, sehingga sin alfa tambah beta diambil adalah setengah akar 3. Loh, kenapa setengah akar 3? Karena kalau misalkan kita gunakan kuadran, nah di kuadran pertama itu sinnya positif. Kalau di kuadran kedua, sinnya juga positif gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalian gunakan cara cepat atau jembatan keledai, semua sudah tahu caranya. Jadi semua itu ya sin tan cosnya itu positif. Yang sudah ini adalah sinusnya positif. Terus ini tangannya positif. Terus caranya juga di sini cosnya positif. Nah, gitu ya. Sehingga yang kita pakai ya berarti karena di kuadran kedua kan 180 derajat ini, ya berarti kita ambil yang positifnya. Nah, gitu ya, karena ini sin. Oke? Nah, lalu dari sini ya udah dapat nih sin alfa tambah betanya. Udah dapat cos alfa tambah betanya juga. Di sini aku coba hapus supaya lebih enak dilihat. Nah, sehingga kita akan mencari tan alfa tambah beta. Nah, rumus tan alfa tambah beta adalah sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Ya, ingat aja, ya kalau misalkan tan, rumusnya adalah sin per cos. Atau apa yuk? Depan per samping, gitu ya. Jadi ini kalian harus ingat rumusnya. Nah, sin alfa tambah beta adalah tadi setengah akar 3. Terus, cos alfa tambah beta adalah min setengah. Berarti setengahnya dicoret kan? Nah, jadinya ya akar 3 per min 1 sama dengan min akar 3. Nah, sehingga kita dapatkan jawabannya itu adalah opsi yang A.